Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Demak ingin mempresentasikan sedikit tentang Kerajaan Demak. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, kami anggota kelompok dari Kerajaan Demak. Saya Putri Salwa Aurelia beserta anggota saya yaitu Nabila Menakea dan Zafira Fatin. Kerajaan Demak. Awal terbentuknya. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan pada akhir abad ke-15. Pendiri kerajaan Demak adalah Raden Patah, putra Prabu Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit. Demak adalah kadipaten di bawah kerajaan Majapahit yang tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dengan bantuan dari Wali Songo, Raden Patah membangun kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kesultanan Demak berhasil mencapai puncak kejayaan pada periode pemerintahan Sultan Trenggono dari 1521 sampai 1546 Masehi. Pada periode ini, Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Proses terbentuknya. Kerajaan Demak dapat disebut sebagai kelanjutan dari kerajaan Majapahit yang sinkretis atau Hindu-Buddha. Raden Patah yang tak lain adalah penguasa Demak pertama merupakan keturunan dari Trah Majapahit. Kerajaan ini juga merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada senjakala kejayaan Majapahit, Islam sudah mulai tumbuh dan menyebar di pesisir Jawa. Kala itu, Raden Rahmat atau Sunan Ampel sudah menyebarkan Islam di daerah pesisir yang kini dikenal sebagai Surabaya. Selain menjadi anggota keluarga kerajaan, karena Raden Rahmat menikah dengan salah satu putri kerajaan Majapahit, kondisi internal kerajaan Majapahit yang chaos akibat adanya perebutan kekuasaan di lingkungan keraton telah memberikan jalan lapang Raden Rahmat untuk menyebarkan Islam ke tanah Jawa. Setelah jaringan ulama di Jawa terbentuk, yang kemudian disebut sebagai Wali Songo, kondisi Majapahit telah berada dalam titik nadir. Maka kondisi itu dimanfaatkan oleh para Wali Songo dengan membentuk sebuah kerajaan Islam yang secara politis dan sosial dapat mengembangkan Islam di Jawa. Maka, Raden Patah yang tak lain murid dari Sunan Ampel dan merupakan keturunan dari keluarga kerajaan Majapahit, didorong untuk melanjutkan estafet kekuasaan Majapahit dengan mendirikan kerajaan Demak pada akhir abad ke-15. Setelah kerajaan Demak yang beribu kota di Bintara, Demak, Jawa Tengah, muncul kerajaan Islam Cirebon dan Banten. Bagaimana penyebaran Islam pada kerajaan Demak? Sebagai pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa, kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan berbasis Islam pertama di Pulau Jawa. Perkembangan Islam di Pulau Jawa tidak lain berawal dari sebuah kerajaan di daerah Demak ini atau disebut Kerajaan Demak. Secara geografis, kerajaan Demak terletak di daerah Demak, di daerah Jawa Tengah oleh masyarakat sekitar. Demak juga dikenal dengan sebutan Bintoro atau Gelagah Wangi. Kerajaan Demak merupakan bawahan dari kerajaan Majapahit. Jika dibandingkan dengan umur, kerajaan Demak jauh lebih muda dari kerajaan Majapahit. Namun berbicara sejarah, kerajaan Demak tidak pernah lepas dari pengaruh kerajaan Majapahit. Tentu saja karena raja dari kerajaan Demak, Raden Patah adalah seorang bupati dari kerajaan Majapahit berpindah kepercayaan menjadi Islam. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam yang paling besar di pantai utara Jawa. Berdasarkan sebuah sumber dari tradisi Jawa, Demak awalnya adalah keadipatian atau kedipatin dari kerajaan dan termasuk pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa khususnya di Indonesia. Raden Patah dalam menjalankan pemerintahan, terutama dalam persoalan-persoalan agama, dibantu oleh para ulama yang mengangkatnya itu. Sebelumnya, Demak yang masih bernama Bintaro merupakan daerah Majapahit atau Brawijaya V kepada Raden Patah. Daerah ini lambat laun menjadi pusat perkembangan agama Islam yang diselenggarakan oleh para wali. Setelah Majapahit hancur, maka Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dengan rajanya yaitu Raden Patah. Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di daerah Bintoro di muara sungai, yang dikelilingi oleh daerah rawa yang luas di perairan Laut Muria. Atau sekarang Laut Muria sudah merupakan dataran rendah yang dialiri Sungai Lusi.
Kesultanan Demak atau Kesultanan Demak Bintara adalah kesultanan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Kesultanan ini sebelumnya merupakan keadipatian vasal dari Kerajaan Majapahit dan tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Sultan pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Ia bergelar Sultan Alam Akbar Al-Patah. Raden Patah adalah putra Raja Kertabumi atau Brawijaya kelima dari Majapahit dengan putri Cina. Pada waktu itu Raden Patah sebagai Bupati Demak yang secara resmi masih di bawah kekuasaan Majapahit. Setelah Demak menjadi kuat dan ketika Majapahit dipegang oleh Girindrawarna, pada tahun 1500 Raden Patah melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Dengan dibantu oleh wali, Demak berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam yang sangat penting. Tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kejatuhan Malaka tersebut menjadikan Demak menjadi semakin penting peranannya sebagai pusat penyebaran agama Islam. Dengan bantuan para ulama, Raden Patah mendirikan kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dalam waktu singkat, Demak berkembang menjadi kerajaan besar. Dalam pengembangan agama Islam, Demak berperan penting. Pada waktu itu Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam. Penyebar agama Islam dengan sebutan wali sebagai tempat beribadah dan pusat kegiatan agama para wali mendirikan Masjid Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada tahun 1556. Hadiwijaya semula sangat setia pada Demak. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi fazal atau wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya dan pemerintahan pada Kerajaan Demak. Perkembangan pemerintahan. Sistem pemerintahan Kerajaan Demak yaitu sistem teokrasi. Maksudnya pemerintahan yang dijalankan berlandaskan dengan dasar-dasar dan kaidah agama Islam. Beberapa raja yang pernah memimpin menerapkan sistem yang sama namun dengan hasil yang berbeda. Bidang ekonomi. Perkembangan di bidang ekonomi, Kerajaan Demak berperan penting karena menjadi daerah penghubung antara penghasil rempah-rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar di barat. Perdagangan Kerajaan Demak juga maju terlihat dari aktivitas kegiatan ekspor produk ke wilayah lain melalui pelabuhan-pelabuhan yang dimilikinya. Komoditas yang diekspor Kerajaan Demak antara lain beras, madu, dan lilin. Ekspor komoditas dari Kerajaan Demak ditujukan ke wilayah Malaka melalui pelabuhan Jepara. Pelabuhan milik Kerajaan Demak sering menjadi tempat transit kapal-kapal dagang yang hendak ke Selat Malaka dan sebaliknya. Kerajaan Demak mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil makanan terutama beras. Melalui kegiatan pertanian dan perdagangan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Demak berkembang lebih baik. Lalu pada bidang sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya kehidupan masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintah menggunakan hukum Islam. Meski begitu, norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaan Kerajaan Islam Demak yang terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Bangunan Masjid Agung Demak kaya dengan ukir-ukiran bercirikan Islam. Keistimewaan Masjid Agung Demak adalah salah satu tiangnya dibuat dari kumpulan sisa-sisa kayu bekas. Pembangunan masjid itu sendiri yang disatukan. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan menjadi tempat berkumpulnya para wali songo seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Nama-nama raja atau raja yang terkenal pada Kerajaan Demak. Raden Patah. Raden Patah merupakan putra dari pemimpin Kerajaan Majapahit yang bernama Raden Brawijaya dari pernikahannya dengan seorang putri Keraton Campa. Di dalam Kerajaan Demak,
Raden Patah adalah raja pertama dan menjabat selama 18 tahun, mulai dari 1500 sampai tahun 1518. Selanjutnya ada Pati Unus. Setelah Raden Patah menjadi raja di kerajaan Demak, ia kemudian memiliki seorang anak yang bernama Pati Unus, di mana anak dari Raden Patah ini kemudian naik tahta setelah masa kekuasaan sang ayah yang sudah berakhir pada tahun 1518. Selanjutnya ada Sunan Prawoto. Setelah Raja Pati Unus turun tahta, mulai timbul pergolakan di dalam kerajaan Demak. Oleh karena itu Sultan Trenggana menjadi raja setelah lengsernya Pati Unus, sebab ia lebih tertarik untuk mendalami kehidupan sebagai seorang ulama yang menyebarkan agama Islam. Nama-nama raja atau raja yang terkenal pada masa kerajaan Demak. Raden Patah. Raden Patah merupakan putra dari pemimpin kerajaan Majapahit yang bernama Raden Brawijaya dari pernikahannya dengan seorang putri keraton Campa. Di dalam kerajaan Demak, Raden Patah adalah raja pertama dan menjabat selama 18 tahun, mulai dari 1500 sampai tahun 1518. Selanjutnya ada Pati Unus. Setelah Raden Patah menjadi raja di kerajaan Demak, ia kemudian memiliki seorang anak yang bernama Pati Unus, di mana anak dari Raden Patah ini kemudian naik tahta setelah masa kekuasaan sang ayah sudah berakhir pada tahun 1518. Selanjutnya ada Sultan Trenggana. Sultan Trenggana menjadi salah satu raja dalam silsilah kerajaan Demak yang dikenal karena pertempurannya dalam merebut Sunda Kelapa dari tangan penjajah Portugis yang ada di bawah pimpinan Fatahillah. Kemudian, pemerintahan Sultan Trenggana berakhir setelah ia wafat ketika peperangan yang terjadi di Pasuruan tahun 1546. Selanjutnya ada Sunan Prawoto. Setelah Raja Pati Unus turun tahta, mulai timbul pergolakan di dalam kerajaan Demak. Oleh karena itu, Sultan Trenggana menjadi raja setelah lengsernya Pati Unus, sebab ia lebih tertarik untuk mendalami kehidupannya sebagai seorang ulama yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Jawa. Selanjutnya ada Arya Penangsang. Dalam sejarahnya, tercatat bahwa Sunan Prawoto meninggal dunia karena dibunuh oleh orang suruhan Arya Penangsang yang ingin mengambil alih kekuasaan di kerajaan Demak. Setelah itu berbagai konflik mulai muncul. Pada masa itu pula kerajaan Demak berakhir atau runtuh. Lalu ada peninggalan-peninggalan kerajaan Demak, yaitu ada Masjid Agung Demak, ada makam Sunan Kalijaga, ada pintu Bledek, ada Soko Guru atau Soko Tatal, ada Dampar Kencana atau tempat duduk raja, lalu ada Surya Majapahit. Selanjutnya ada peta kerajaan Demak yang bisa dilihat di dalam karton. Kerajaan Demak terletak di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya sekarang berlokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sekian presentasi kerajaan Demak hari ini. Kebenaran datangnya dari Tuhan, kesalahan datangnya dari setan. Kami hanyalah korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.